Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna biada'il amanah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin imamu khairil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Dewan Jud saya hormati hadirin yang berbahagia. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya dengan sumber daya alamnya, mulai dari ribuan hektar hutan di Kalimantan, lautan, migas, emas, batu bara, bahkan sampai pariwisata kita punya semua. Namun sayang hadirin, berdasarkan data Human Development Index bangsa-bangsa PBB mencatat bahwa Indonesia masih terkategori negara berkembang. Meskipun jumlah aparatur sipil negaranya berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara tercatat sampai 4,7 juta jiwa. Hadirin, kita tidak bisa menutup mata dengan fenomena yang ada di antara kita atau mungkin dekat dengan kita. Masih banyak aparatur sipil negara yang ketika bekerja datang terlambat, pulang lebih cepat. Absen pagi, pulang lagi. Bilangnya dinas luar, malah urus lain yang dikejar. Ada di kantor malah nonton drakor. Bahkan yang harusnya ada di kantor malah keluyuran jalan-jalan ke mall. Jangan ya dek ya. Saya yakin hadirin, kalau mentalitas abdi negara kita sampai saat ini masih seperti itu, maka saya yakin negara yang maju yang kita dambakan akan pernah tercapai. Maka dari itu hadirin, berdasarkan fenomena yang ada, saya mau memberikan sedikit solusi berdasarkan fenomena yang terjadi. Dengan tema yang akan saya sampaikan adalah keteladanan abdi negara dalam melayani masyarakat, berlandaskan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Hadirin, Imaduddin Abil Fida Ismail bin Katsir dalam karyanya Tafsirul Quranil Azim menafsirkan dalam jilid 1 halaman 788 dengan hadis riwayat Imam Muslim, yaitu mimma mu'taminuna alaih adalah tafsir dari kalimat ahliha, bahwa amanah itu disampaikan kepada orang yang dipercaya berdasarkan kapasitas kemampuannya. Sebagaimana Muhammad Ali As-Sabuni di dalam Safwatut Tafasir menafsirkan, al-khitabu amun,
bahwa ayat ini ditujukan secara umum li jami'il mukallafin, untuk orang-orang yang terkategori mukallaf. Lantas hak yang dimaksud, amanah yang dimaksud adalah huququllah awil ibad, terkait hak-hak yang ikat dengan Allah, begitupun dengan hamba Allah sesama manusia. Hadirin rahimakumullah, berdasarkan penjelasan ayat tersebut hadirin, maka yang dimaksud dengan keteladanan abdi negara sesuai dengan implementasi 5 budaya kerja aparatur sipil negara yang sesuai dengan Al-Quran terhadap sumber daya manusia yang berkualitas. Pertama adalah ulul ilmi, sebagaimana firman Allah di dalam Ali Imran ayat 18, syahidallahu anna la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illahu azizul hakim, bahwa seorang abdi negara berdasarkan ayat ini adalah mereka yang melayani masyarakatnya dengan cara mencipta dan berkarya, karena pilar peradaban dunia adalah hasil cipta dan karsa manusia. Itulah profesionalisme dalam budaya kerja. Kedua, ulul albab, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Baqarah ayat 269, wa ma yadzakkaru illa ulul albab, mereka adalah abdi negara yang menyeimbangkan antara ilmu dan iman, karena ilmu saja tidak cukup untuk menopang bangsa dan negara, sehingga dibutuhkan keseimbangan antara fikir dan zikir. Itulah abdi negara yang berintegritas budaya kerja yang kedua. Ketiga hadirin rahimakumullah, adalah ulil absar, mereka adalah abdi negara yang inovator, sejalan dengan firman Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 13, yaitu inna fi dzalika la'ibratan liulil absar, mereka adalah orang-orang yang mengadaptasi segala sesuatu yang ada di sekitarnya, mereka adalah yang melakukan inovasi dan tidak anti dengan perkembangan teknologi di masa kini. Itulah budaya kerja yang ketiga, inovasi. Keempat hadirin rahimakumullah, adalah ulin nuha, mereka adalah orang-orang yang memberikan pelayanan prima, sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Thaha ayat 54, bahwa inna fi dzalika la ayatil liulin nuha, maka yang demikian itu adalah tanda-tanda yang bisa diambil oleh mereka orang yang mengambil pelajaran. Itulah budaya kerja yang keempat, mereka orang-orang yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, yang tidak mengulangi kesalahan yang sama, senantiasa mengevaluasi diri dengan kesalahan yang terjadi. Terakhir hadirin, adalah mereka orang-orang yang ulil amri, para pemimpin negeri ini yang berdekat dan berdaulat dengan rakyat, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa, yaitu ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum, mereka adalah ulil amri yang mengurusi kita. Dan di dalam konteks budaya kerja aparatur sipil negara yang kelima adalah akuntabilitas, yaitu para pemimpin yang mana mereka itu bukan yang bertanggung jawab dan mau melakukan sesuatu yang orang lain inginkan, tapi mereka adalah pemimpin yang dapat berdaulat dengan rakyat. Mereka adalah pemimpin yang bertanggung jawab, yang tidak mudah menerima rayuan yang disodorkan di bawah meja. Maka hadirin rahimakumullah,
Berdasarkan penjelasan tersebut, tausiah singkat ini menyimpulkan bahwa keteladanan seorang abdi negara itu sejalan dengan 5 budaya kerja aparatur sipil negara. Yang ulul ilmi, mereka adalah yang profesional. Yang ulul albab, menyeimbangkan antara fikir dan fikir, mereka adalah orang-orang yang ulil absor, yang inovator. Dan mereka adalah orang-orang yang ulil nuha, yang melakukan pelayanan prima, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Terakhir, mereka adalah ulil amri, mereka adalah orang-orang yang memiliki akuntabilitas, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Mengakhiri tausiah singkat ini, hadirin, saya menyatakan bahwa semua sumber daya yang tadi dijelaskan adalah kita abdi negara yang mengabdi dengan penuh rasa bangga. Mari kita sama-sama senandungkan lagu pengabdian demi bangsa dan negara kita. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.